Halo, assalamualaikum anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat, kondisi baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi yang kedua pada bab pola bilangan, yaitu jenis-jenis pola bilangan. Tujuan mempelajari materi ini yang pertama adalah agar kita mengetahui jenis-jenis pola bilangan. Yang kedua, agar kita bisa menentukan rumus suku ke N dari pola bilangan. Dan yang ketiga, agar kita bisa menentukan suku ke N dari suatu pola bilangan. Sebelum ke materi, masih ingatkah kalian dengan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa itu pola bilangan? Masih ingat atau tidak? Pola bilangan itu adalah barisan bilangan yang mempunyai aturan tertentu sehingga bisa ditentukan bilangan berikutnya. Contoh, misalkan di sini Ibu punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Dari barisan bilangan ini kalian perhatikan ada suatu keteraturan di mana dari bilangan pertama yaitu 2 ke 4 itu ditambah dengan 2, 4 ke 6 ditambah dengan 2, 6 ke 8 itu juga ditambah dengan 2. Nah, dari keteraturan yang ada sehingga kita bisa menentukan bilangan berikutnya. Dari bilangan 2, 4, 6, 8, maka bilangan berikutnya adalah 10, 12 dan seterusnya. Kemudian masih ingatkah kalian dengan rumus bangun datar? Rumus luas persegi misalkan, masih ingat atau tidak? Rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Kemudian rumus luas persegi panjang, itu adalah panjang kali lebar. Dan luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Baik, kita masuk ke materi ya. Kita akan belajar tentang jenis-jenis pola bilangan. Ada 7 jenis pola bilangan yang akan kita pelajari nantinya. Dari 7 jenis pola bilangan itu nanti kita akan mencari rumus suku ke N-nya dan suku ke N-nya dari masing-masing jenis pola bilangan. Jenis pola bilangan yang pertama yang akan kita pelajari adalah pola bilangan ganjil. Kalian perhatikan pola dari noktah ini ya, dimana U1-nya di sini adalah 1 itu karena jumlah noktahnya ada 1, U2 itu sama dengan 3, U3 itu sama dengan 5, dan U4 sama dengan 7. Pola noktah ini Ibu jadikan bentuk yang ada di sebelah kanan. Kalian perhatikan, sama dengan posisi U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, dan U4 sama dengan 7. Kalian perhatikan di sini. Masing-masing pola Ibu tambah 1 noktah. Ya, Ibu tambah 1 noktah. Semuanya Ibu tambah dengan 1 noktah. Nah, kemudian kalian perhatikan U1 di sini adalah 1. 1 ini diperoleh dari mana? U1 itu diperoleh dari 2 dikalikan 1 dikurangi dengan 1. 1 ini dari noktah yang tadi Ibu tambahkan. Kemudian U2 sama dengan 3. Ini diperoleh dari mana? U2 diperoleh dari 2 dikali 2 dikurangi 1. 1 ini adalah noktah yang tadi Ibu tambahkan. Kemudian U3 sama dengan 5. U3 sama dengan 5 ini diperoleh dari 2 kali 3 dikurangi 1. Kemudian U4 sama dengan 7 itu sama dengan atau diperoleh dari 2 kali 4 dikurangi 1. Kalau kalian perhatikan di sini U1 2 kali 1 dikurangi 1, U2 2 kali 2 dikurangi 1, U3 2 kali 3 dikurangi 1, U4 2 kali 4 dikurangi 1. Sehingga pada saat kita mencari U10 itu juga sama dengan pola yang ada, yaitu 2 kali 10 dikurangi 1 sama dengan di sini 19. Sehingga pada saat kita mencari UN itu akan sama dengan 2 kali N dikurangi 1, atau bisa dituliskan dengan UN sama dengan 2N dikurangi 1. Nah, UN sama dengan 2N dikurangi 1 ini dinamakan dengan rumus pola bilangan ganjil. Atau ada cara lain ya.
ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mencari rumus suku ke N, yaitu kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, di mana di sini U1-nya itu sama dengan 1, U2-nya 3, U3-nya 5, U7-nya 7. Kalian perhatikan dari U1, dari 1 ke 3 itu berarti harus ditambah dengan 2. Dari 3 ke 5 ini juga harus ditambah dengan 2. Dari 5 ke 7 itu juga harus ditambahkan dengan 2. Sehingga kalian perhatikan di sini ada keteraturan penjumlahan dengan bilangan yang tetap, yaitu bilangan 2. Nah, sehingga cara mencari rumus suku ke N-nya adalah sama dengan 2 bilangan tetap ini kita tulis 2 kali N. Kemudian ditambah U1. U1-nya di sini adalah 1. 1 dikurangi bilangan tetap tadi, bilangan 2, sehingga UN sama dengan 2 kali N ditambah 1 dikurangi 2, sehingga UN sama dengan 2 kali N. 1 dikurangi 2 min 1, sehingga UN-nya itu sama dengan 2N dikurangi 1. Kemudian kita masuk ke pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Kalian perhatikan pola noktah yang ada di bawah ini. Pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Kemudian Ibu ubah gambarnya ke dalam bentuk yang sebelah kanan, yang ada di sebelah kanan. Ya, di mana di sini U1-nya sama dengan 2, U2-nya sama dengan 4, U3-nya sama dengan 6, dan U4-nya sama dengan 8. Nah, kalau kalian perhatikan U1 ini dihasilkan dari mana? U1 sama dengan 2 itu dihasilkan dari 2 kali 1. Kemudian U2 itu dihasilkan dari 2 kali 2. U3-nya dihasilkan dari 2 kali 3, dan U4-nya dihasilkan dari 2 kali 4. Sehingga dari penjelasan Ibu, kalian coba perhatikan, kalau U1 sama dengan 2 kali 1, U2 itu 2 kali 2, U3 itu 2 kali 3, U4 itu 2 kali 4. Sehingga pada saat kita mau mencari U10 itu sama dengan pola yang di atas, yaitu 2 kali 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Sehingga untuk mencari UN-nya, UN sama dengan 2 kali N, atau UN sama dengan 2N. UN sama dengan 2N itu dinamakan rumus pola bilangan genap. Kemudian ada cara lain ya untuk mencari rumus suku ke N, yaitu kalian coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Di sini sama U1, U2, U3, dan U4-nya 2, 4, 6, 8. Kalau kalian perhatikan di sini 2 ke 4, 4 ke 6, dan 6 ke 8. Dari 2 ke 4 itu ditambah dengan 2. 4 ke 6 ditambah dengan 2, 6 ke 8 juga ditambahkan dengan 2. Sehingga di sini UN-nya, kalian perhatikan di sini, bilangan tetapnya ada 2 kan? Bilangan tetapnya bilangan 2, 2, 2, 2. Sehingga di sini 2 kali N ditambah U1-nya berapa? U1-nya adalah 2 dikurangi bilangan tetapnya berapa? Bilangan tetapnya adalah 2. Sehingga di sini UN sama dengan 2 kali N ditambah 2 dikurangi 2. Atau UN sama dengan 2 kali N ditambah 0. Sehingga UN-nya di sini sama dengan 2 kali N, atau UN sama dengan 2N. Kemudian pola yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Kalian perhatikan pola noktah yang ada di layar. Pola yang pertama 1, pola yang kedua 4, pola yang ketiga 9, pola yang keempat 16, pola yang kelima 25. Pola yang pertama atau U1 sama dengan 1 itu dihasilkan dari mana? Kalian ingat rumus luas persegi. Katanya tadi rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Sehingga 1 ini dihasilkan dari 1 kali 1. Kemudian pola kedua atau U2 sama dengan 4 itu dihasilkan juga sama dari sisi kali sisi, yaitu 2 kali 2. U3 atau pola ketiga sama dengan 9 itu dihasilkan dari 3 kali 3. U4 itu dihasilkan dari 4 kali 4,
dan U5 25 itu dihasilkan dari 5 kali 5. Sehingga pada saat kalian perhatikan U1 1 kali 1, U2 2 kali 2, U3 3 kali 3, U4 4 kali 4, U5 5 kali 5. Maka pada saat kita mencari U10 itu juga kita menggunakan pola yang sama, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi pada saat kita mencari UN, UN sama dengan N kali N atau UN sama dengan N pangkat 2. UN sama dengan N pangkat 2 ini dinamakan rumus pola bilangan persegi. Pola yang keempat adalah pola bilangan segitiga. Kalian perhatikan pola noktah yang ada di layar, di mana U1-nya di sini sama dengan 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Gambar pola segitiga Ibu tambahkan dengan noktah-noktah agar dia membentuk suatu persegi panjang ya. Dimana pola pertama di sini Ibu tambahkan 1, pola kedua Ibu tambahkan 3 dan seterusnya. Kemudian kalian perhatikan U1 di sini 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 6 dan U4 sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan mencari U1 sama dengan 1 itu dihasilkan dari mana? Kalian perhatikan 1 di sini ada 2. Ya, berarti 1 itu adalah setengahnya dari 2. Setengah kali 1 kali 2. Kemudian U2 sama dengan 3, itu setengah kali 2 kali 3. U3 itu setengah kali 3 kali 4. U4 itu setengah kali 4 kali 5. Kalian perhatikan di sini, 2 ini adalah dari 1 ditambah 1. 3 ini dari 2 ditambah 1. 4 ini juga dari 3 ditambah 1. Kemudian 5 ini itu juga sama dari 4 ditambah 1. Sehingga pada saat kita mencari U10 itu juga sama mengikuti pola yang ada di atas, yaitu setengah kali 10 kali 10 ditambah 1 atau kali 11. Sehingga sama dengan setengah kali 10 dikali 11 sama dengan 55, atau UN itu sama dengan setengah kali N ditambah 1 atau UN sama dengan N per 2 kali N ditambah 1. Nah, UN sama dengan N per 2 ditambah 1 itu dinamakan pola bilangan segitiga. Kemudian pola yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Kalian perhatikan pola noktah yang ada di layar, di mana di sini U1-nya adalah 2, U2-nya 6, U3-nya 12, U4-nya 20. 2 itu dihasilkan dari mana? 2 itu dihasilkan dari 1 kali 2. 6 itu dihasilkan dari 2 kali 3. 12 itu dihasilkan dari 3 kali 4. Dan 20 dihasilkan dari 4 kali 5. Kalian perhatikan, U1 1 kali 2, U2 2 kali 3, U3 3 kali 4, U4 4 kali 5. Nah, sehingga pada saat kita mau mencari U10, maka kita mengikuti pola yang ada, yaitu 10 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 10 dikali 11 sama dengan 110. Sehingga dalam mencari UN itu menggunakan rumus UN sama dengan N kali N ditambah 1. UN sama dengan N kali N ditambah 1 itu merupakan rumus pola bilangan persegi panjang. Yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan rekursif atau pemanggilan ulang atau pengulangan. Pola bilangan Fibonacci ini ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Italia yang bernama Leonardo da Pisa. Nah, pola bilangan Fibonacci itu diperoleh dari menjumlahkan dua buah bilangan sebelumnya. Contoh,
Misal ada barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. 1 ditambah 1 itu akan sama dengan 2. Jadi U3 itu dihasilkan dari U1 ditambah U2. Kemudian U4 itu dihasilkan dari U3 ditambah U2. U5 itu dihasilkan dari U4 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini diperoleh rumus UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Sebagai contoh, misalkan di sini ibu punya atau disuruh mencari U5. Nah, maka U5 ini sama dengan U5 dikurangi 1 ditambah U5 dikurangi 2. U5 dikurangi 1 berarti U4 ditambah U5 dikurangi 2 U3. U4 berarti kan di sini 3. U3 berarti di sini 2. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian yang ketujuh adalah pola bilangan Pascal. Bilangan Pascal ditemukan oleh penemu Prancis yang bernama Blaise Pascal. Bilangan ini terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang terbentuk menjadi seperti sebuah segitiga. Di dalam segitiga Pascal, penjumlahan sepasang bilangan pada satu baris yang sama akan menghasilkan bilangan pada baris berikutnya. Contoh, di sini ada pola bilangan Pascal 1, 1, 2. Nah, kemudian bilangan Pascal ini selalu diawali dengan 1 dan diakhiri dengan bilangan 1. Kita perhatikan di sini, di baris yang ketiga. 1 ditambah 1 ini akan menghasilkan suku pada baris yang ketiga, yaitu 2. Nah, berarti di sini diawali 1, diakhiri 1. Begitu juga dengan baris yang keempat. 1 ditambah 2 ini jadi 3. 2 ditambah 1 jadi 3. Diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian pada baris kelima ini juga sama. 1 ditambah 3 jadi 4. 3 ditambah 3 6. 3 ditambah 1 4. Diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian untuk pola pada barisan segitiga Pascal itu dihasilkan dari penjumlahan pada baris yang sama. Misalkan ini U1. U1 kalian perhatikan di sini. 1 berarti jumlahnya hanya 1. U1-nya sama dengan 1. Kemudian U2 atau suku yang kedua ini dihasilkan dari 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian U3 1 ditambah 2 ditambah 1, maka menghasilkan U3-nya adalah 4. Kemudian U4 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 itu sama dengan 8. Kemudian U5 itu juga dihasilkan dari 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16 dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan di sini U1 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian U2 itu sama dengan 2. 2 itu dihasilkan dari 2 pangkat 1. U3 4 itu dihasilkan dari 2 pangkat 2. U4 itu 8 itu dihasilkan dari 2 pangkat 3. U5 sama dengan 16 itu dihasilkan dari 2 pangkat 4. Kalau kalian perhatikan, pola barisan ini adalah pola barisan berpola, sehingga pada saat kita mencari rumus suku ke N atau barisan ke N itu akan menggunakan rumus 2 pangkat N dikurangi 1. UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 ini dinamakan rumus UN pola bilangan segitiga Pascal. Contoh, misalkan di sini ibu akan mencari suku yang keempat atau U4. U4-nya ada berapa? U4-nya berapa? Nah, kalian perhatikan, kita masukkan aja ke rumusnya U4 sama dengan 2, N-nya kita ganti dengan 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Coba kita cek U4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. U4-nya sama dengan 8.
Demikian penjelasan dari Ibu tentang jenis-jenis pola bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya, silakan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan dengan teman-teman sekelompok kalian. Terima kasih. Wassalam.